Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi website. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari website dan apa itu definisi dari website. Pengertian dari website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan sebuah domain atau URL tertentu. Halaman-halaman web ini berisi informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, atau elemen interaktif lainnya yang ditujukan untuk menyampaikan informasi, layanan, atau fungsi tertentu kepada pengguna. Kita masuk di bagian definisi website. Definisi website adalah sebagai sebuah platform digital berbasis internet yang dirancang untuk menampilkan konten yang dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone menggunakan browser web, contohnya Google Chrome atau Mozilla Firefox. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan sejarah website. Sejarah situs web dimulai oleh Tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Bulan Oktober tahun 1990, Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagai informasi di kalangan para ilmuwan di tren. Pada akhirnya, tim melihat potensinya sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian, ia merilisnya secara resmi pada 6 Agustus 1991. Situs web pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan situs ini sampai sekarang masih ada loh. Anda bisa mengaksesnya melalui URL. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis website. Jenis-jenis website itu ada 5, yaitu website statis, website dinamis, website interaktif, website berdasarkan fungsinya, dan website berdasarkan generasinya. Di sini saya akan menjelaskan website statis. Website yang kontennya jarang berubah dan tidak bergantungan pada pengguna. Contohnya, website statis adalah website pribadi, profil perusahaan, dan landing page. Yang kedua, website dinamis. Website yang kontennya selalu berubah seperti website toko online dan website internet banking. Dan dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif seperti kolom komentar, kolom pencarian, dan filter. Website interaktif yang dirancang untuk memungkinkan interaksi dan obrolan antara pengguna seperti sosial media. Contohnya, website interaktif adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Website berdasarkan fungsinya, diantaranya website perusahaan, website komunitas, website berita, blog pribadi, dan portfolio. Yang terakhir, website berdasarkan generasinya. Website berdasarkan generasinya diantaranya web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Baik, selanjutnya unsur-unsur website. Nah, unsur-unsur website ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu website hosting, ada website domain, website URL, website desain, website konten. Nah, yang pertama itu website hosting. Nah, hosting adalah tempat yang menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pemilik situs untuk menyimpan, mengelola, dan mengonlinekan website, seperti menerapkan langkah-langkah keamanan, menjaga web server tetap berjalan, dan memastikan website Anda bisa dikunjungi tanpa hambatan oleh siapapun dan dari manapun. Contoh gambar website seperti ini. Kemudian kita masuk pada website domain. Nah, website domain adalah nama khusus yang digunakan pengunjung untuk mengakses website secara online. Nama domain yang menarik akan membantu pengunjung mengingat website Anda dengan lebih mudah. Berikut adalah tips membuat nama domain yang baik untuk website. Yang pertama, panjang karakter. Kemudian mudah diingat dan dieja. Yang ketiga,
keyword atau kata kunci, yang keempat merek dagang, yang kelima nama brand, dan yang keenam ketersediaan. Berikut adalah contoh nama domain di kolom alamat browser seperti ini. Kemudian ada website URL atau Uniform Resource Locator, adalah alamat virtual untuk semua hal yang ada di internet yang bisa mencakup halaman web, gambar, video, atau bahkan dokumen. Biasanya URL terdiri dari beberapa bagian seperti protokol, nama domain, ekstensi, dan path atau jalur. Contohnya berikut adalah URL artikel ini. Adapun beberapa cara untuk mengunjungi URL. Yang pertama, memasukkan URL pada kolom alamat browser. Yang kedua, menemukan halaman menggunakan mesin pencari. Yang ketiga, mengklik link internal atau eksternal yang ada dalam halaman atau dokumen. Kemudian website desain. Nah, didesain yang menarik secara visual dan berfungsi lancar tanpa masalah. Kemudian yang terakhir ada website konten. Nah, konten adalah informasi yang Anda sajikan di website untuk membantu mengarahkan atau memengaruhi pengunjung melakukan tindakan tertentu. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, video, atau rekaman audio. Nah, itulah penjelasan unsur-unsur website. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat website. Nah, dalam kehidupan kita beberapa manfaat umum website yaitu: 1. Membangun personal branding. Mulai dari menampilkan hasil karya hingga foto profesi. Website kemungkinan semua orang mengetahui siapa Anda dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagi pemilik bisnis, manfaat umum website adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sebab saat itu hampir semua orang pasti mencari tahu sesuatu secara online lebih dulu, biasanya melalui Google. Yang ketiga, media promosi 24 jam. Website yang di-online-kan di internet bisa diakses oleh semua kapan saja maupun di mana saja. Bisa terjadi selama 24 jam, sehari, 7 hari, seminggu. Pelanggan baru juga bisa berdatangan mana saja yang tentunya diinginkan oleh semua pemilik bisnis. Keempat, berbagai cerita dan informasi. Menggunakan blog, Anda bisa berbagi cerita dan konten dari berbagai topik, mau tentang aktivitas sehari-hari, traveling, atau hobi. Semuanya bisa Anda bagikan. Kalau punya keahlian di bidang tertentu, Anda juga bisa berbagi pengalaman melalui blog. Setelah memiliki banyak cara, Anda bisa membuat situs lainnya untuk membantu banyak orang sambil menuangkan kreativitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu langkah-langkah pembuatan website. Yang pertama ada perancangan. Tentukan tujuan analisa dan kumpulan data yang dibutuhkan. Buat jadwal kerja dan perancangan arsitektur website. Yang selanjutnya ada domain. Pilih nama domain yang tersedia dan daftarkan. Yang ketiga ada hosting. Pilih hosting yang profesional. Selanjutnya ada tema dan desain. Pilih tema dan desain website yang sesuai dengan tujuan website kalian. Selanjutnya ada programming. Gunakan teknologi coding untuk merealisasikan ide-ide sebelumnya. Selanjutnya ada konten. Tambahkan konten ke dalam website kalian. Selanjutnya ada uji coba. Pastikan semua halaman terhubung dengan benar, fungsionalitas formulir, dan validasi penginputan data. Selanjutnya ada promosi. Luncurkan website ke internet dan promosikan melalui media online ataupun offline. Selanjutnya ada pemeliharaan. Jaga kesegaran situs dengan isi terbaru, tinjau dan perbaiki situs. Dan juga keamanan situs. Demikian dari saya. Masuk di kampus yang mana? Buruan bergabung bersama kami di Universitas Cokro Aminoto Palopo yang sudah berekspresi dan bisa diangkut. Hari pertama bersama kami yang memiliki berbagai jurusan dan Mau ketemu sama kami? buruan join di Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Kami tunggu ya.